Sahabat Coach, salam The Wheel. Sahabat, ada sebuah artikel dari kisah nyata yang muncul pada tahun 1948 berjudul Stranger on the Train di koran Reader's Digest. Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Marcel Sternberger yang tinggal di New York. Ia ingin mengunjungi seorang teman yang tinggal di kota lain. Dia belum pernah ke sana, tapi temannya sedang sakit dan sedang sekarat. Pada 10 Januari 1948, di tengah hari, dia naik kereta bawah tanah untuk mengunjungi temannya itu. Anyway, dia belum pernah naik kereta itu atau naik kereta bawah tanah loh sebelumnya. Nah, ketika dia naik kereta, sangat padat sekali, orang-orang berdesakan. Dia nggak tahu gimana dia mendapatkan tempat duduk. Ketika dia mencari tempat duduk, ada seorang pria menyadari itu dan melompat mendahului duduk di situ. Terpaksa Sternberger berdiri aja. Di sebelahnya ada seorang pria membaca koran berbahasa Hungaria. Sternberger agak jengkel dengan orang ini. Kereta itu padat penuh sesak dan pria ini mengambil banyak ruang dengan membaca koran ini. Si Sternberger ini yang berusaha bersikap sopan, dia berkata, "Saya tahu Anda membaca koran Hungaria. Jadi Anda berbicara bahasa Hungaria dengan jelas ya. Apakah Anda dari Hungaria?" Dan pria itu berkata, "Iya." Sternberger bertanya lagi, "Mengapa kamu membaca koran di sini sih?" Ia lalu menjawab, "Saya mencari istri saya." Sternberger berkata lagi, "Kamu mencari istri kamu di koran?" Dia menjawab, Enggak, saya mencari istri saya." Sternberger bertanya, "Di mana dia?" Orang itu menjawab lagi, "Nggak tahu, saya nggak tahu." Dia melanjutkan, "Saya datang dari Debrecen di Hungaria. Saya hanya tahu istri saya dibawa ke kamp konsentrasi. Saya nggak tahu di mana dia berada. Saya berharap melampaui segalanya bahwa dia masih hidup ketika sekutu datang dan mereka membawanya ke Amerika." Lalu ingatan Sternberger melayang ke suatu kejadian. Beberapa minggu yang lalu dia pergi ke suatu pesta dan dia duduk di sebelah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengatakan bahwa dia tinggal di Debrecen dulunya. Mantan suaminya telah dibawa oleh Angkatan Darat Rusia. Dia dikirim ke kamp konsentrasi Auschwitz tetapi diselamatkan oleh sekutu dan dibawa ke Amerika. Sternberger sempat mencatat nomor teleponnya, mencoba keras mengingat namanya. Lalu Sternberger menoleh ke pria ini dan bertanya, "Siapa nama istrimu?" Ia menjawab, "Maria Paskin." "Dan namamu?" "Namaku Bella Paskin." Sternberger mengatakan kepadanya, "Nanti turun di stasiun berikutnya bersama saya ya." Kemudian mereka turun di stasiun berikutnya dan Sternberger pergi ke bilik telepon. Ia meminta pria itu untuk menunggu sebentar. Ia menutup pintu bilik telepon di belakangnya. Kemudian ia memutar sebuah nomor. Setelah beberapa kali dering, ada suara lemah yang menjawab. Dia berkata, "Maria, ini Marcel Sternberger. Apakah Anda ingat saya?" "Iya," jawabnya. Lalu dia berkata lagi, "Maria, siapa nama suaminya?" Ia menjawab, "Namanya Bella Paskin." Lalu Sternberger berkata, "Maria, kamu akan menyaksikan mukjizat terbesar dalam hidup. Tunggu sebentar." Lalu Sternberger melambai ke pria itu dan menyerahkan telepon kepada pria itu. Bella Paskin mulai berbicara dan ketika dia menyadari siapa itu, isak tangisnya begitu tak terkendali. Dia hanya bisa terus berkata, "Maria, Maria, Maria, aku gak percaya itu kamu, Maria." Sahabat, apakah itu semua kebetulan? Atau ada tangan Tuhan Sang Pencipta yang sedang bekerja? Artikel itu diakhiri dengan kata-kata seperti ini. Orang-orang yang skeptis tidak diragukan lagi akan mengkaitkan peristiwa yang berkesan itu sebagai kebetulan belaka. Namun sahabat, apakah itu kebetulan? Jeng jeng, mari kita analisa. Sternberger tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi temannya yang sakit dan karenanya mengambil jalur kereta bawah tanah yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya dan bukan naik kendaraan lain.
Apakah suatu kebetulan Steinberger tidak mendapat tempat duduk sehingga ia tepat berdiri di sebelah Bela Paskin? Dan apakah kebetulan Bela Paskin duduk di sebelah Steinberger sambil membaca koran Hungaria? Dan apakah kebetulan pula Steinberger bertemu Maria Paskin beberapa minggu sebelumnya dan menyimpan nomor teleponnya? Apakah itu semua kebetulan, atau apakah Tuhan sedang bekerja di kereta bawah tanah Brooklyn hari itu untuk menyatakan bahwa mukjizatnya bagi ketiga orang itu dan bahwa Tuhan itu ada? Sama dengan Anda tidak kebetulan melihat video ini. Pasti ada energi semesta yang bekerja sehingga Anda menonton sampai detik ini. Tidak kebetulan wabah COVID-19 ini terjadi dan Anda harus istirahat sabar di rumah Anda masing-masing. Tidak kebetulan pula kita harus mundur sejenak dari segala kecepatan dan kesibukan di dunia ini. Tidak ada kebetulan di bawah kolong langit ini bagi Anda yang mengasihi dan percaya akan kekuatan Sang Pencipta. Semua atas kehendaknya. Sehat selalu sahabat, tetap semangat, tetap 5M. Bersama kita menang lawan COVID-19 ini. Salam The Will.